Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada bulan Juli 2020. COVID-19 Pada tahun 2019 lalu, dunia dikejutkan dengan adanya fenomena penyebaran virus yang menjangkiti penduduk kota Wuhan, Tiongkok. Tidak berselang lama, virus yang kemudian teridentifikasi sebagai coronavirus disease atau COVID-19 ini bertransformasi menjadi sebuah pandemi yang menyakiti hampir seluruh wilayah atau negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun realitas mengenai COVID-19 ini tidak ditemukan di wilayah suku Baduy sebagai suatu kelompok masyarakat adat yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Lantas, upaya seperti apa yang dilakukan masyarakat adat Baduy sehingga dapat menjaga wilayahnya dari cengkraman pandemi COVID-19? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami, tim kompetisi penelitian siswa Indonesia SMP Terpadu Al-Qudwa, saya, Cahya Sabila Darwis, Dan saya, Aur Haklunah Rahim, dengan bangga mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Nol Kasus COVID-19 Peran Jaro sebagai Komunikator Kesehatan Masyarakat Adat Baduy. Baduy merupakan sebuah kelompok adat yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di suku Baduy ini terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu Pu'un dan Jaro. Pu'un merupakan kepala pemerintahan tertinggi atau bisa disebut dengan tetua adat. Pu'un atau tetua adat tentu mempunyai tanggung jawab besar pada masyarakat Baduy. Salah satunya adalah memegang atau mengatur tradisi serta adat istiadat di suku Baduy. Sedangkan Jaro adalah kepala desa di suku Baduy yang mempunyai peranan penting di masyarakat Baduy. Salah satunya adalah menjadi jembatan atau penyalur informasi yang didapat dari pihak pemerintah, termasuk informasi mengenai pandemi COVID-19. Sebagai sebuah kelompok adat, masyarakat suku Baduy masih memegang teguh aturan-aturan adat yang berdasar pada prinsip kepercayaan Sunda Wiwitan berupa pikukuh karuhun suku Baduy. Aturan adat ini kemudian dipercaya sebagai sains atau pengetahuan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat suku Baduy. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka melalui penelitian ini, kami bertujuan untuk mengkaji peran Jaro sebagai komunikator kesehatan sehingga mampu membuat nol kasus COVID-19 di masyarakat adat Baduy. Penelitian ini berangkat dari sebuah konsep yang menyatakan bahwa manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa keberadaan alam. Sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa saling terkoneksi dengan alam, baik di lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Konsep inilah yang kemudian kita kenal sebagai teori ekologi sosial. Selain kepatuhan pada aspek konservasi alam, masyarakat suku Baduy juga sangat patuh pada aturan-aturan yang berasal dari prinsip kepercayaan Sunda Wiwitan berupa pikukuh suku Baduy. Sehingga aturan-aturan adat yang bersifat magis tersebut dapat diimplementasikan sebagai sains dalam kehidupan masyarakat suku Baduy. Perwujudan teori ini sangat terlihat kuat pada masyarakat suku Baduy yang hingga kini masih menjalankan kehidupannya dengan bergantung pada alam. Kuatnya konsep ekologi sosial yang tertanam pada masyarakat suku Baduy bahkan sampai pada aspek kesehatan, di mana Jaro sebagai salah satu pemimpin dalam sistem pemerintahan suku Baduy berperan sebagai komunikator yang melakukan promosi kesehatan melalui pendekatan sosioekologi. Kami melaksanakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses wawancara tidak dilakukan secara langsung dikarenakan masa pandemi COVID-19, melainkan melalui wawancara virtual dengan sejumlah informan terkait diantaranya Jaro, tenaga kesehatan suku Baduy, pemuda Baduy, dan salah satu kepala keluarga suku Baduy. Berdasarkan proses penelitian, kami memperoleh sejumlah temuan, diantaranya adalah mengenai gambaran masyarakat suku Baduy. Suku Baduy merupakan komunitas atau kelompok adat yang terdiri dari dua bagian, yakni Baduy luar dan Baduy dalam. Sebagian besar aspek kehidupan masyarakat suku Baduy bersifat tradisional melalui prinsip Sunda Wiwitan. Dalam prinsip Sunda Wiwitan ini, terdapat nilai-nilai konsepsi atau pelestarian alam yang merupakan bentuk dari etika terhadap lingkungan, atau yang kita ketahui sebagai environmental ethics. Environmental ethics merupakan sebuah studi tentang isu-isu normatif dan prinsip yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan alam. Environmental ethics pada masyarakat suku Baduy terlihat pada konsep pembagian hutan,
yakni hutan garapan atau rampang dan hutan larangan atau luwung kolot. Rampang berfungsi sebagai lahan mata pencaharian suku Baduy, sedangkan luwung kolot merupakan hutan yang tidak boleh diganggu oleh masyarakat, baik masyarakat Baduy itu sendiri maupun masyarakat luar. Temuan berikutnya adalah tanggapan Jaro mengenai masyarakat Baduy dalam menghadapi masa pandemi. Jaro mengungkapkan bahwa pada masyarakat suku Baduy masih minim pemakaian masker karena aktivitas sehari-hari yang cenderung berat. Namun, meski begitu, dengan kepatuhan masyarakat suku Baduy dalam adanya peran Jaro sebagai komunikator, maka membuat masyarakat suku Baduy mampu berkomitmen untuk menjaga jarak dan menahan mobilitas. Selain itu, Jaro juga mengungkapkan bahwa imun masyarakat Baduy dapat terjaga secara alamiah melalui vitamin D yang mereka dapatkan dari pancaran sinar matahari langsung. Oleh karenanya, hal ini merupakan wujud dari konsep sosial ekologi berupa bentuk rumah yang masih sangat sederhana dan memiliki konektivitas kuat dengan alam. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa keterkaitan masyarakat suku Baduy dengan alam dalam wujud bentuk rumah dapat dimanfaatkan masyarakat Baduy sebagai upaya dalam menjaga kesehatan khususnya selama masa pandemi COVID-19. Temuan berikutnya adalah keberterimaan masyarakat atas peran Jaro sebagai komunikator kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah informan dapat diketahui bahwa Jaro sebagai pemimpin sekaligus komunikator kesehatan memiliki karakter yang sangat aktif dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat suku Baduy menaruh harapan dan kepercayaan penuh terhadap Jaro. Oleh karenanya, dengan adanya peran Jaro sebagai komunikator, membuat masyarakat patuh terhadap aturan-aturan adat berupa pikukuh yang berdasarkan pada prinsip Sunda Wiwitan, yang sebagian besar berlandaskan pada nilai-nilai Magi. Dengan adanya peran Jaro, maka aturan-aturan tersebut dapat diterima dan diinternalisasi sebagai sains atau pengetahuan hidup bagi kehidupan masyarakat suku Baduy. Hal ini sejalan dengan teori Magi yang mengungkapkan bahwa manusia memecahkan persoalan hidupnya dengan akal dan pengetahuan. Akan tetapi, akal dan pengetahuan bersifat terbatas, sementara persoalan hidup tidak ada batasnya. Oleh karenanya, persoalan hidup yang tidak bisa dipecahkan oleh akal dan pengetahuan akan dipecahkan oleh Magi atau ilmu gaib. Temuan berikutnya mengenai peran Jaro sebagai komunikator kesehatan. Dalam upaya promosi kesehatan saat ini, muncul istilah pendekatan sosial ekologi. Salah satunya adalah yang ada pada masyarakat suku Baduy, di mana terdapat Jaro yang berperan sebagai komunikator dalam melakukan upaya promosi kesehatan bagi masyarakat suku Baduy. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kyai Nagi bahwa dalam pendekatan sosial ekologi terdapat kerangka pikir bahwa berbagai lapisan atau tingkatan masyarakat dapat mempengaruhi perilaku dan kesehatan individu, keluarga, dan komunitas. Dalam melakukan promosi kesehatan melalui pendekatan sosial, secara teori, Jaro sebagai komunikator kesehatan telah terpenuhi ditinjau dari 4 aspek, yakni aspek keterbukaan, empati, kebersamaan, dan kesetaraan. Ketaatan terhadap Jaro menjadi kunci keberhasilan masyarakat suku Baduy dalam mengelola kesehatan, khususnya selama pandemi COVID-19. Temuan berikutnya mengenai upaya mempertahankan 0 kasus positif COVID-19 di suku Baduy. Sebagaimana yang telah saya paparkan sebelumnya, bahwa masyarakat suku Baduy merupakan sebuah kelompok masyarakat adat yang masih menggantungkan kehidupannya pada alam. Sehingga dapat terlihat kuatnya konsep ekologi sosial yang ada pada masyarakat suku Baduy. Nilai-nilai ini menjadi suatu kearifan lokal yang telah menjadi karakteristik masyarakat suku Baduy. Dan Jaya mengungkapkan bahwa kearifan lokal merupakan hasil dari kebudayaan suatu masyarakat, yang salah satunya berwujud folklore. Folklore ini kemudian dibagi ke dalam 3 bentuk, yakni folklore lisan, sebagian lisan, dan non-lisan. Kearifan lokal berupa folklore ini diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Baduy, termasuk dalam upaya mempertahankan predikat 0 kasus positif COVID-19. Hal ini dapat terlihat pada mantra dan ritual adat pembersihan yang merupakan wujud dari folklore sebagian lisan. Selain itu, masyarakat suku Baduy juga memanfaatkan tanaman obat sebagai wujud dari folklore non-lisan. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Jaro sebagai komunikator kesehatan memegang peran penting dan strategis dalam menginformasikan segala sesuatu mengenai COVID-19 kepada masyarakat suku Baduy. Upaya promosi kesehatan yang dilakukan Jaro sebagai komunikator kesehatan di suku Baduy adalah
melalui pendekatan sosioekologi yang terinternalisasikan sebagai nilai kearifan lokal berupa folklore lisan dan bukan lisan. Adapun saran dari penelitian ini yaitu diperlukan adanya dukungan dari berbagai instansi untuk melakukan diseminasi mengenai COVID-19 agar pemahaman masyarakat suku Baduy mengenai wabah saat ini tidak menjadi mindset yang diterjemahkan berbeda. Cukup sekian pemaparan hasil penelitian kami. Terima kasih kepada Pusat Prestasi Nasional yang telah menyelenggarakan kompetisi penelitian siswa Indonesia tahun 2021. Kami berharap melalui penelitian ini teman-teman bisa mengambil nilai-nilai lokal yang ada pada masyarakat suku Baduy. Kapsi 2021, Banten Jawara, akulah juara.